Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang banjir bandang 2 tanggul sungai di Kecamatan Sukoli, Lopati ambrol. Sindikat penyelundup kendaraan ilegal ke Timor Leste digerebek polisi di Pati. 8 anggota sindikat ditangkap. Hilang 2 hari, perempuan lanjut usia ditemukan tewas di sudetan Sungai Bengawan Solo di Sragen. Kasus penyelundupan kendaraan ilegal ke Timor Leste berhasil diungkap polisi. 4 orang yang merupakan sindikat tersebut ditangkap serta barang bukti sepeda motor dan mobil. Sebuah gudang di desa Sitiluhur di Kecamatan Gempong Pati yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan ilegal digerebek polisi. Dari dalam gudang, polisi menyita 21 kendaraan sepeda motor dan mobil. Tempat ini terungkap setelah sebelumnya polisi mencurigai adanya truk yang mengangkut 8 sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat. Setelah diselidiki, motor tersebut ternyata akan dikirim ke Timor Leste. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk ditangkap. Setelah melakukan pengembangan kasus, polisi menangkap 2 tersangka lain di Boyolali. Para pelaku nekat mengirim kendaraan secara ilegal ke luar negeri karena tergiur dengan keuntungan besar. Sampai sana diangkut pakai gitu. Pakai truk. Iya, dari ini pakai truk. Iya. Dapat dari mana Pak motornya itu Pak? Dari online. Dari online ya? Iya. Itu biasanya beli dengan harga berapa Pak belinya? Sekarang beda-beda, ada yang 10 juta sampai 12 juta. Para pelaku sudah menjalankan pengiriman kendaraan ilegal sejak 6 bulan lalu. Hingga kini sudah puluhan motor yang sudah dikirim ke luar negeri. Masih adanya jaringan yang mengepul atau mengumpulkan kendaraan bermotor hasil kejahatan ini, ya, baik hasil curian ataupun hasil dari tindak pidana Indonesia yang akan dikirimkan ke luar negeri ataupun sudah di Timor Leste. Pada hari Rabu, polisi kembali menangkap 4 tersangka lain. Hingga kini total tersangka ditangkap berjumlah 8 orang. Para tersangka dijerat dengan pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan. Mereka terancam hukuman penjara 7 tahun. Arif Nur melaporkan dari Pati. Perempuan lanjut usia yang tenggelam di sudetan Sungai Bengawan Solo Sragen ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad muncul ke permukaan sekitar 1 km dari lokasi korban terjatuh. Keponakan begitu terpukul dengan kematian tragis Nenek Sulasmi. 2 hari hilang, perempuan lanjut usia itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di sudetan Sungai Bengawan Solo Sragen Kamis pagi. Jenazah langsung dievakuasi tim SAR gabungan dengan perahu karet lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk divisum. Usai divisum, jasad langsung dibawa ke rumah keluarga di Dukuh Ngadi Rojo, Kecamatan Sambung Macan, Sragen untuk selanjutnya dimakamkan. Jenazah Nenek Sulasmi muncul ke permukaan sudetan Sungai Bengawan Solo pada Kamis pagi atau sekitar 1 km dari lokasi korban terjatuh. 2 kali 24 jam, almarhum Ibu Sulami tadi pagi sudah diketemukan. Kondisinya sudah 2 hari, ya, mayat sudah lebam, namun demikian masih utuh, pakaian juga masih utuh. Terus untuk diketemukan kembali tadi jam 7 lebih, hampir jam 8. Terus untuk evakuasi, baik dari BPBD, SAR, dan juga rekan-rekan relawan yang lain, dan juga masyarakat setempat, bisa diketemukan, radius hampir 1 kilo lebih. Nenek Sulasmi terjatuh ke sudetan Sungai Bengawan Solo pada hari Selasa saat hendak menyeberang. Saat itu korban baru saja pulang dari sawah dan hendak kembali ke rumah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Misteri tewasnya Haji Aldar, seorang juragan aksesori mainan anak di Comal, Pemalang, akhirnya terang benderang. Ternyata pembunuhnya merupakan tetangganya sendiri. Pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta korban.
Setelah sepekan lebih menyelidiki kasus tewasnya Haji Aldar yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di kamarnya, polisi akhirnya menangkap satu orang bernama Alfianto Nugroho. Tersangka diketahui merupakan tetangga dekat korban. Saat malam pembunuhan, tersangka masuk dengan cara melompat pagar rumah, lalu naik ke lantai 2 melalui tangga. Kala itu korban tengah tertidur pulas. Tersangka yang gelap mata mengambil pisau dapur dan menusuk leher korban. Setelah menghabisi nyawa korban, tersangka kemudian mengambil uang korban sebanyak 3,4 juta rupiah. Motif pembunuhan karena tersangka ingin menguasai harta benda korban. Pelaku nekat membunuh karena terlilit utang. Tersangka menyampaikan karena dia terlilit hutang. Jadi ingin mencari uang karena terlilit hutang. Rencanakannya udah lama itu? Sejauh ini dari keterangan tersangka belum lama, tapi dia ingin mencari atau mencuri karena ternyata setelah kita dalami dia juga melakukan pencurian di sebelah rumah korban 1 hari sebelum kejadian. Polisi juga berhasil menemukan barang bukti pisau dapur yang sempat dibuang tersangka di Kali Coma. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penghilangan nyawa orang, serta perampokan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.